Yalah Habibi, Milan menang derby melawan Inter dan secara 6 pertandingan pertemuan terakhir tidak terkalahkan. Tadi baru aja selesai 1-0 melalui gol tunggal Christian Pulisic memanfaatkan blunder dari Jan Sommer. Gimana kita tahu untuk Milan adalah skema Allegri ball di mana ultra defensif. Ada yang bilang haram ball, ada yang bilang membosankan, tapi di sisi Allegri dia adalah pelatih yang sangat tahu bagaimana untuk memenangkan pertandingan. Nggak apa-apa, nggak banyak cetak gol, tapi mengunci kemenangan. Sementara Inter Milan di era Christian Sifu meneruskan estafet dari Simone Inzaghi yang dimana bermain dengan 3-5-2, memanfaatkan sisi kanan kirinya, tapi Di Marco sentris terlihat jelas di pertandingan tadi berapa kali passing-passing pemain tengah Inter, pemain belakang Inter selalu ke kiri dan di crossing mudah diantisipasi. Memang secara peluang Inter itu lebih banyak daripada Milan. Mungkin ada 3-4 shoot on target di mana duanya di save oleh Mainan, ada juga tiang dari heading Francesco Acerbi, tapi Milan memanfaatkan kesalahan Inter menghukum dengan counter attack. Selemakers lari, pasti ada di sisi sebelahnya Pulisic yang dimana memanfaatkan bola rebound dari Jan Sommer dan gol 1-0. Dan ini membuat gue sebagai fans Milan merasa optimis di bawah Allegri untuk mengejar 4 besar. Kalau misal bisa Scudetto, ini adalah sebuah poin plus yang sangat berharga. Oke, Milan memang tidak main di Liga Champions, tapi menurut gua ada hal yang lebih penting, yaitu soal derby, soal harga diri, soal gengsi. Itu bukan soal form semata, pertandingan-pertandingan sebelumnya atau tim ini seperti apa. Tapi begitu masuk lapangan, begitu ingin menang di lawan musuh bebuyutan, jauh lebih penting dan terbukti di mana season lalu Milan 5 pertemuan dengan Inter tidak kalah, padahal salah satu Milan terburuk, peringkat 9, nggak lolos Liga Champions, kalah di final Coppa Italia bersama Sergio Conceição dengan Bolognanya Vincenzo Italiano. Tapi kita kilas Milan di 12 pertandingan terakhir, menurut gua ini udah on track atau di luar ekspektasi. Kedatangan Allegri banyak dipertanyakan, tapi kalau konsep Allegri ke Milan adalah untuk keempat besar, untuk secure posisi, gue sangat setuju. Karena ini orang bisa diandalkan. Di era Juventus yang terbaik, di era Juventus terburuk, dia bisa membuat tim ini ada di peringkat 4. Tapi memang secara permainan tidak menarik. Nah, ini yang mungkin akan didiskusikan atau terus dibangun dengan Milan, Iglitare, Allegri, gimana transfer-transfernya menurut gue sangat luar biasa, sangat memenuhi kebutuhan tim. Dan kedepannya apakah Milan bisa mempertahankan form ini? Gue rasa dengan tidak masuk ke Liga Champions, tidak banyak beban aktivitas di luar Liga Italia, membuat Milan punya peluang lebih besar untuk memenangkan Liga atau lari sejauh mungkin. Dan untuk musim depan kita masih belum bahas karena banyak yang harus diperbaiki di musim ini, terutama lini serang di mana striker kita belum bisa mencetak gol di Liga Italia. Santi Gimenez 0, Christopher Nkunku 0. Walaupun ada Pulisic yang notabene winger dipaksa menjadi striker. Walaupun juga secara skema 3-5-2, Leo dan Pulisic adalah duet terbaik saat ini. Tapi kita tidak bisa mengandalkan dua pemain ini karena Pulisic bisa ditarik ke belakang sebagai second striker. Kita tetap butuh goal getter. Nah, gue mau langsung masuk di bursa Mercato Januari. Semoga Milan bisa mendatangkan Federico Chiesa atau Dusan Vlahovic. Kenapa gue pilih dua nama ini? Yang pertama, pemain ini tidak happy di klubnya masing-masing. Vlahovic kontrak akan berakhir musim depan di Juventus, dan Federico Chiesa tidak mendapat bermain lebih, punya kesempatan juga tidak ikut Piala Dunia jika Italia tidak lolos. Yang kedua, dia adalah Serie A proven, pemain yang paham yang ada di Liga Italia, gimana kondisi para back, para sistem. Jadi nggak perlu adaptasi lagi. Yang ketiga, di usia mereka, ini usia yang matang, usia yang sangat bisa diandalkan untuk jangka panjang tentunya buat Milan. Dan yang keempat, menurut gua ini juga nggak kalah penting adalah soal harga. Vlahovic bisa aja free transfer, Milan beli Januari, datangnya di Juni. Sementara Chiesa juga nggak akan mahal karena waktu dibeli Liverpool juga harganya sangat murah. Dan gua harap Allegri bisa melihat potensi dua pemain ini untuk didatangkan. Karena kalau misalnya diambil tim lain, Milan akan kesusahan mencari pemain yang berkelas dengan harga murah. Kenapa? Karena kita tahu Milan. Milan nih dari segi keuangan, tim-tim Italia juga nggak bagus-bagus amat. Yang kedua, pamor.
tentu kalau misalnya kita ngelawan pemain yang lebih hebat, lebih terkenal secara exposure, kita akan kalah dengan klub lain. Klub IPL, klub Bundesliga, klub Liga, klub La Liga. Jadi Vlahovic dan Federico Chiesa menurut gue ada solusi lini serang Milan. Entah dia nanti diduetkan atau Milan bisa menggunakan formasi 4-3-3 di mana ada Pulisic, ada Chiesa, ada Vlahovic, tengahnya Rabiot, Modric, Ricci atau Fofana. Ini menurut gue adalah sebuah komposisi yang sangat ideal karena di lini belakang menurut gue itu nggak ada yang perlu dirombak besar-besaran. Sama satu lagi terakhir, Mike Maignan. Maignan itu harus diperpanjang kontraknya mengingat tahun depan juga akan habis. Donnarumma kasus yang terjadi tidak diperpanjang akhirnya pindah ke PSG. Jangan sampai kejadian ini terulang di Mike Maignan karena menurut gua untuk mendapatkan kiper yang bagus di usia prime untuk sekarang susah, apalagi Milan yang lagi benar-benar fight untuk kembali ke atas, untuk kembali ke Eropa, untuk kembali ditakuti. Dan juga di era modern sekarang pemain lebih mementingkan exposure media daripada legendaris klub sebesar apa itu. Dan di Italia tidak seseksi klub-klub lain yang ada di La Liga, di Liga Inggris ataupun Bayern Munchen. Oke, gue rasa cukup. Ini video pertama. Kalau ada komen-komen, kalau ada masukan, boleh banget. Insya Allah gue konsisten bangun channel YouTube. Gue bangun tuh. Pamit undur diri. Yalah Habibi, Forza Milan.